Halo semuanya, kami dari Universitas Tarumanegara. Perkenalkan, namaku adalah Fernando Senobel Effendi dengan nomor NIM 535250049 dan kiri saya adalah. Saya adalah Jujina Gabriela dengan NIM 53525014. Dan kanan saya ada. Saya Nabila Gunawan dengan NIM 535250046. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil dari hasil rancangan analisis data BEM kita. Baiklah, sekarang kita telah berada pada presentasi database perancangan sistem data keanggotaan BEM Universitas Tarumanegara. Pertama-tama, kita akan membahas bab 1, yaitu adalah pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pada presentasi laporan ini, kami melakukan studi kasus mengenai perancangan basis data untuk BEM Universitas Tarumanegara. Rancangan ini bertujuan untuk membantu pengelolaan data anggota, jabatan, divisi, program kerja, dan periode kepengurusan agar lebih terstruktur, rapi, mudah diakses, serta mempermudah dokumentasi kinerja organisasi. Mitra dalam proyek ini tentu saja adalah BEM Universitas Tarumanegara. Bab kedua selanjutnya adalah desain basis data konseptual. Di sini terdapat identifikasi entitas. Entitas yang pertama adalah anggota. Ini berfungsi untuk menyimpan data seluruh anggota BEM Untar, termasuk identitas, prodi, jabatan, periode, dan periode kepengurusan. Yang kedua ada entitas jabatan, yaitu untuk menyimpan informasi mengenai struktur jabatan dalam organisasi BEM, misalnya ketua, menteri, staf, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada entitas divisi. Ini untuk menyimpan divisi yang ada dalam BEM, misalnya internal, eksternal, dan lain-lainnya. Yang keempat ada fakultas. Entitas fakultas ini menyimpan informasi fakultas di Universitas Tarumanegara. Yang kelima ada entitas prodi untuk menyimpan data program studi yang berada di bawah masing-masing fakultas. Yang keenam ada entitas periode yang menyimpan data kepengurusan BEM setiap tahunnya. Yang ketujuh ada entitas broker untuk menyimpan daftar program kerja termasuk deskripsi, tanggal, lokasi, divisi penanggung jawab, dan periode. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi atribut dan kunci. Di sini terdapat entitas anggota, yaitu memiliki atribut NIM, nama, gender, dan angkatan, ID prodi, ID jabatan, ID periode. Di sini kita juga bisa lihat kuncinya. Untuk NIM kita menggunakan primary key, untuk ID prodi menggunakan foreign key, untuk ID jabatan menggunakan foreign key, untuk ID periode juga menggunakan foreign key. Untuk entitas, atribut, dan jenis kunci lainnya kalian bisa lihat sendiri dalam presentasi ini. Selanjutnya adalah domain atribut. Pada bagian ini, domain atribut saya jelaskan tipe data untuk setiap kolom. Pada tabel contohnya, NIM menggunakan varchar 10, angkatan menggunakan number 4, ini jenis kelamin disimpan pada jar 1, sementara deskripsi broker menggunakan clock. Penentuan domain ini penting karena membantu menjaga konsistensi dan kesesuaian data yang akan disimpan pada sistem. Next, di sini ada hubungan antar entitas. Pada bagian ini saya menjelaskan hubungan antar entitas dalam sistem. Setiap entitas memiliki relasi dengan kardinalitas tertentu, misalkan satu fakultas menaungi banyak program studi, satu prodi memiliki banyak anggota, dan satu jabatan dapat diisi oleh banyak anggota. Begitu juga divisi yang dapat memiliki jabatan serta proker yang dijalankan oleh satu divisi dan berlaku pada satu periode tertentu. Relasi-relasi ini dapat menjadi dasar pembuatan forensik pada database. Next, selanjutnya. Berikut ini IRD saya akan jelaskan, yaitu sebenarnya gabungan dari dua hal yang sudah dibahaskan sebelumnya, yaitu fakultas memiliki hubungan one to many kepada prodi, yaitu saya fakultas banyak prodi, sama divisi, yaitu mempunyai one to many kepada jabatan, yaitu satu divisi mempunyai banyak jabatan, dalam satu divisi mempunyai banyak broker, dan sekian ini cuma menunjukkan hubungan satu dari relationship database-nya. Ya, berikut normalisasi kita yaitu 1F-nya, yaitu dia harus grup yang berulang sudah dihilangkan. Buat struktur di mana setiap kolom memiliki satu tipe data dan satu nilai rekaman, dan mereka harus menghindari dari duplikat dan pastikan ada kunci utama yang diidentifikasikan, dan jangan izinkan variasi dalam jumlah kolom. Jadi solusi pada ini yaitu kita sudah menghilangkan data-data yang mengulang dan memasang nilai atomik yaitu primary key pada setiap tabel, yaitu pada tabel anggota memiliki NIM sebagai primary key, pada jabatan mereka memiliki ID jabatan sebagai primary key, dan sekian. Berikut di normalisasi 2F, yaitu dalam 2F ketergantungan parsial ditemukan dan dihilangkan. Ini menyiratkan bahwa semua atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsional pada keseluruhan kunci utama, dan bukan hanya sebagian saja. Nah, berikut kita memiliki tabel yang sebelumnya ada di 1F, yaitu kita lalu mendeteksi kemungkinan ketergantungan hanya pada sebagian kunci utama bila ada beberapa kolom, dan buat tabel terpisah untuk data yang hanya bergantung pada sebagian kunci komposit. Karena kita sudah memenuhi 1F, dan kita tidak ada partial dependency pada komposit primary key, dan tidak ada atribut yang bergantung, maka seluruh tabel sudah 2F.
Nah, berikut normalisasi 3NF, yaitu menghilangkan ketergantungan fungsional transitif. Dengan kata lain, tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Atribut tersebut hanya bergantung pada kunci utama, yaitu syarat yang memiliki tabel dalam 2NF, yaitu menemukan ketergantungan di mana satu bidang bergantung pada bidang yang lain bukan kunci. Berikut pisahkan data ini ke dalam tabel-tabel baru yang dihubungkan dengan kunci asing. Karena kita tabelnya sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency, yaitu atribut bergantung pada atribut non-key, maka seluruh tabel sudah 3NF. Selanjutnya ada DDL. Pada bagian DDL, saya menjelaskan bagian struktur database dibentuk menggunakan printer create table. Setiap tabel seperti proker, divisi, jabatan, fakultas, prodi, dan periode dibuat dengan menentukan tipe data primary key serta foreign key-nya. Foreign key-nya digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan lainnya, sehingga integritas data dapat dijaga, misalkan ID prodi pada tabel anggota terhubung ke tabel prodi dan ID divisi pada tabel proker terhubung ke tabel divisi. Selanjutnya, kita akan membahas Data Manipulation Language atau DML. Di sini ada insert all yang digunakan untuk menambahkan banyak baris data sekaligus ke satu atau lebih tabel dalam satu perintah. Hal ini cocok untuk input data awal kita. Kemudian di sini juga ada into nama tabel yang akan diisi dan juga ada value-nya. Di sini untuk mengisi baris baru ke dalam kolom tertentu pada tabel. Misalnya, into fakultas, dalam kurung itu ada ID fakultas dan juga nama fakultas dengan value F003 dan juga fakultasnya itu fakultas teknik. Selanjutnya adalah select from dual. Perintah ini adalah perintah khusus Oracle yang diperlukan agar insert all dapat dieksekusi dual adalah tabel dummy satu baris. Oke, selanjutnya bab 3 perancangan fisikal. Pertama ada proses pencatatan anggota baru BEM Universitas Tarumanegara. Pada awal periode kepengurusan BEM Universitas Tarumanegara, tahun akademik 2025 sampai 2026. Dilakukan pelantikan anggota ini yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta staf dari berbagai divisi. Untuk mempermudah pengelolaan data, sistem informasi BEM harus mencatat semua data anggota baru secara lengkap, termasuk jabatan, divisi, fakultas, dan program studi masing-masing anggotanya. Oke, di bawah sini adalah SQL code-nya. Ada insert, ada into, ada value, dan di bawahnya ada select, nama, gender, ID periode, angkatan, ID jabatan, dan ID periodenya. Dan from dari anggota, dan di sini ada where, name-nya. Selanjutnya adalah contoh kasus kedua, yaitu adalah pengunduran diri dan pergantian jabatan di BEM Universitas Tarumanegara. Pada tengah periode kepengurusan BEM Universitas Tarumanegara tahun 2023-2024, salah satu pengurus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Internal karena alasan akademik. Pengurus tersebut menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Ketua BEM, yang kemudian disetujui dan dicatat dalam rapat internal sebagai keputusan resmi. Di bawah ini adalah code-nya, yaitu ada code update anggota, kemudian ada set, ID jabatannya, where, NIM-nya adalah sebagai bisa dilihat pada presentasi, kemudian kita melakukan select, NIM, nama, gender, ID prodi, angkatan, ID jabatan, ID periode, from anggota, where, NIM sama dengan yang tertera seperti di presentasi, dan hasilnya ada di bawahnya. Maka berikut contoh ketiga kita, yaitu permintaan laporan kegiatan BEM Universitas Tarumanegara periode 2024-2025. Pada akhir periode pengurusan BEM Universitas Tarumanegara tahun akademik 2024-2025, Kementerian Luar Negeri BEM memerlukan dokumentasi lengkap mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun pengurusan. Tujuan laporan ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja, menyusun arsip kegiatan, dan menjadi referensi sebagai pengurusan berikutnya. Yaitu berikut kode kita, yaitu select kepada nama kegiatan, PK nama broker, ya, tanggal dan lokasi, from kegiatan K, di join brokernya dengan melalui ID broker pada divisi, dan melalui ID divisi di join kepada periode, dan periode di join di mana nama divisi itu sama dengan Kementerian Luar Negeri, dan ID periode itu sama dengan E0002. Habis di run dengan selected itu ditunjukkan yaitu tabel ini hasilnya. Maaf guys kalau ada kesalahan kata atau apapun. Kita ucapkan terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir hasil presentasi dari kelompok kita.